Direktur Bidang Akademik dan dosen di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Aldo. Silakan, Pak. Halo, selamat sore, Pak Barka. Selamat sore. Selamat sore, Pak Aldon. Pak Barka, ngapunten. Saya kebetulan lagi di Langkat ini, jadi bukan di kampus. Kebetulan kita ada kegiatan pemberdayaan, mungkin beberapa adik-adik juga sudah tahu. Jadi tadi saya mohon maaf, baru bisa nyapa Pak Barka hari ini, detik ini, karena barusan kita juga punya teman seangkatan Pak, yang kerja di TNGL, di Taman Nasional Gunung Leuser, sama-sama anak pertanian, yang ya, Pak, kebetulan jadi kepala wilayah sini, dan dia ngisi acara di kami, dan ya terpaksa ini. Jadi ini ketemuan dengan beberapa orang, Pak. Jadi izin ke Pak Barka. Pak Barka sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih adik-adik juga yang sudah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Sore hari ini sebetulnya sangat menarik karena materi yang digagas sama adik-adik ini menurut saya adalah materi yang menarik, ya, materi yang pantas untuk kita cermati dan harus kita cermati dengan sungguh-sungguh. Adik-adik sekalian, kita akan bicara tentang sebentar, saya izin sebentar. Kita akan bicara tentang apa itu UU Cipta Kerja, tapi bukan mau membahas UU Cipta Kerja dari sisi UU Cipta Kerja secara menyeluruh, tetapi kita ingin melihat ada aspek aspek agraria atau aspek agraria itu kalau boleh saya nyebutnya sebenarnya pertanahan yang lebih nyerempet ke pertanian gitu. Nanti mungkin Pak Barka boleh boleh meluruskan kita. Bapak adik-adik sekalian, memang banyak problem dari agraria. Sejak zaman Soekarno, agraria ini udah didorong. Bagaimana tanah ini dikembangkan dan lain sebagainya, itu sudah didorong oleh pemerintah kita. Supaya pertanian menjadi lebih berdaya, supaya pertanian menjadi lebih lebih baik dan lebih bergairah. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Bapak Barka. Kalau saya nanti ditanya, enak kebetulan saya nggak boleh bilang apa-apa. Pak Barka adalah teman kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi ini sekaligus membuka CV Pak Barka, bahwa Pak Barka adalah lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Program studinya kalau nggak salah tanah, ya Pak. Sosek. Jadi Pak Barka lahir di Jakarta 7 Juli 1969. Aktivis penting itu di kemahasiswaan. Beliau mengenyam S1 di tahun 1989 bersama saya, lulus tahun 1994. Lalu beliau memperoleh kesempatan pada tahun 2005. Adik-adik mahasiswa penting untuk dengar. Beliau itu tahun 89 sampai 90 aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian. Jagoan.
Lalu kemudian sampai kami menyebutnya itu Mbah karena kami itu kalau ngunduh kawruh atau nyari pengalaman tentang bagaimana berorganisasi, datangnya kepada beliau. Lalu 90 sampai 92, beliau aktif di pers, adik-adik. Jadi jurnalistik itu merupakan salah satu jendela kita untuk mengembangkan wawasan. Dan saya yakin beliau punya wawasan yang luas karena beliau memang punya aktivitas di pers di bidang jurnalistik, yaitu di majalah Kanopi kalau di kami di Fakultas Pertanian. Tahun 92 sampai 94, beliau adalah Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi sekarang sudah lihat bahwa beliau punya wawasan luas dan beliau wakil rakyat ya. Kalau wakil rakyat di bidang mahasiswa itu dulu namanya Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan menjadi anggota Senat 92 sampai tahun 94. Nah, riwayat pekerjaan beliau setelah lulus dari Fakultas Pertanian Brawijaya, beliau masuk ke Badan Pertanahan dan jadi Kasih Pengendalian Tanah Perkotaan Direktorat Pengendalian Pertanahan. Lalu kemudian sempat menjadi Kasih untuk Pengaturan Penataan Pertanahan, menjadi Kasih Pengendalian dan Pemberdayaan, hingga Kepala Subdirektorat Inventarisasi. Lalu beliau pada tahun 2013 sudah menjadi Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung. Lalu kemudian saat ini beliau adalah Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan di BPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Jawa Timur. Kira-kira itu lebih kurang dari apa figur yang sekarang berada di hadapan kita untuk membawakan kita materi tentang bagaimana kita sih melihat UU Cipta Kerja pada konteks yang sempit tentang reformasi agraria, yang semoga itu akan dapat membawa gambaran bagaimana sih sebetulnya visi pemerintah untuk mensejahterakan pertanian. Untuk itu, wasilkan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabatku Pak Aldon. Ini ya benar tadi teman kuliah. Cuma kok ya sampai diajak-ajak ke acara ini saya juga nggak tahu. Baik, ini mohon maaf suara saya, gambar saya bisa terdengar jelas ya? Bisa ya? Jelas, Pak. Karena di sini sinyalnya kurang bagus, kebetulan tetangga juga ada membangun rumah, jadi agak berisik. Perkenalkan, nama saya Barkah Yulianto. Tadi sudah diakui oleh Pak Aldon bahwa saya temannya beliau ketika kuliah. Ya. Kebetulan saat ini saya bertugas di Jawa Timur. Ketika saya ditawari untuk mengisi acara ini, saya juga heran, loh kok saya gitu loh. Harusnya kan dari BPN RI gitu, yang dari kementerian harusnya yang memberikan materi. Karena beratnya materinya nih kalau menurut saya. Undang-undang Cipta Kerja itu nggak main-main, kan gitu ya. Sementara saya lebih banyak sekarang ini berkecimpung di dunia mikro. Dunia mikro itu lebih kepada praktisi ya gitu ya. Baiklah. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini sebagai narasumber belum tentu sempurna. Artinya pasti akan ada kekurangannya di sana-sini. Nah, nanti tugas teman-teman, adik-adik ini untuk menyempurnakan dengan mungkin membuka literasi-literasi yang lain dari narasumber yang lain. Saya dikasih Pak, DMC dikasih ada waktu berapa? Untuk materi boleh sampai 40 menit, Pak. 40 menit, nggak sampai 40 tahun ya. Dilanjutkan dengan tanya jawab, Pak. Oke. Ini saya ngomong aja pakai share screen. Pak menawi share screen sampun dibuka. Silakan Pak, sudah dibuka. Oke, kalau gitu saya coba share screen. Itu tadi ya, saya disclaimer dulu bahwa saya tidak sempurna. Pasti kita ibarat kata ini saya sebagai narasumber, kita berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman,
Nanti mungkin kalau memang saya tahu, saya akan jawab. Kalau misalnya saya tidak tahu, ya saya harus belajar lagi kan gitu ya. Bentar. Oke, ini mohon izin saya share screen. Saya ditugasi Pak Aldon itu bicara yang berat, reforma agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja, upaya meningkatkan kesejahteraan petani, seperti itu ya. Ini saya coba membuat kemarin, ya bukan saya yang buat, saya cuma mengarahkan, yang buatkan ya staf saya. Jadi nanti kalau salah-salah ketik mohon dimaklumi. Seperti itu. Maklum Pak Aldon, kita kan di birokrasi ya. Jadi ada ya karena kesibukan ini, terus terang kalau kelihatan wajah saya lelah, saya baru tiba dari Banyuwangi soalnya. Seperti itu. Oke, ketika kita bicara reforma agraria yang ada di dalam, termasuk bagian daripada UCK yang di omnibuskan itu sebenarnya berangkat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Saya sepakat dengan Pak Aldon tadi bahwa sejak zaman Bung Karno itu kita mencoba mendorong dunia agraris, meskipun ada lagunya nenek moyang kita itu bukan petani sebetulnya ya, nenek moyang kita kan pelaut ya, kan lagunya seperti itu, nenek moyangku seorang pelaut kan gitu, bukan seorang petani, tapi didorong oleh Bung Karno waktu itu karena memang si hukum agraria yang berlaku sangat tidak adil ya pada waktu itu, sehingga muncullah Undang-Undang Pokok Agraria, itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 seperti itu, beserta turunannya sampai dengan saat ini hingga sampai UCK diterbitkan. Nah, berdasarkan pasal 33 itu, maka negara wajib mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya. Tujuannya adalah agar semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia ini dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu konsekuensi daripada pasal 33. Kemudian bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara itu, maka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian lahirlah ini karena undang-undang kita ini kan sebelum UUCK ini kan sangat-sangat sektoral ya. Kehutanan punya sendiri, agraria ada sendiri, pertambangan ada sendiri, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dibuatlah Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law itu dengan nama Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu apa bagian dari isi Undang-Undang Cipta Kerja yang bersentuhan dengan reforma agraria? Itu ada di pasal 17 ayat 2, bahwa diperlukan peraturan pemerintah tentang penyelesaian ketidaksesuaian rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, dan hak atas tanah dan hak atau pengelolaan. Kemudian berdasarkan pasal 126 ayat 1 poin F itu ada yang namanya bank tanah ya, dibentuk bank tanah. Itu salah satunya untuk kegiatan reforma agraria. Ini saya sepakat dengan Pak Aldon, jadi kita nggak membahas secara rinci tentang UCK-nya sendiri ya, tapi ini saya mencukik mana saja yang terkait dengan reforma agraria. Kemudian di dalam pasal tersebut, ketersediaan tanah untuk reforma agraria itu paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah. Jadi bank tanah itu harus mengalokasikan lahan untuk reforma agraria paling tidak itu 30%. Nah, Pak Barkah, non sewu ya. Pak, izin Pak. Pak, ya. Sepertinya screen-nya Pak, nggak jalan. Share screen-nya, sorry. Ini soalnya layar saya masih belum bergerak. Ini layarnya hanya di depan pendahuluan aja, Pak. Di sini jalan tuh, gerak? Di cover. Gerak nggak? Nah, mungkin di off dulu, Pak. Terus di share screen ulang, Pak. Oke. Oke.
Bisa ya? Nah. Oke, bisa nggak nih? Nah, sip. Oke ya. Sampai mana tadi? Ke sini ya? Paling sedikit 30% tadi ya. Ini biasanya memang gini Pak Aldron, di awal-awal kita masih kaku, tapi nanti akan lebih enak kalau kita udah diskusi. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini berdasarkan pasal 17 itu tentang, jadi umumnya di Republik Indonesia ini banyak terjadi itu gesekan-gesekan, terutama karena kita bicara pertanian, maka kita bicara lahan. Pentingan di sana. Salah satunya adalah tentang peruntukan ruangnya, itu dalam tata ruang. Yang kedua dalam kepentingan kawasan hutan. Kemudian ada juga izin-izin yang terbit di atas tanah itu. Kadang petani itu dia tidak tahu bahwa sebenarnya tanah dia itu mengandung suatu sumber tambang yang dia tidak sadari, tapi itu terpetakan di dalam peta pertambangan sehingga muncul izin pertambangan di situ. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemudian ada juga hak-hak tanah yang terbit, ternyata itu tumpang tindih dengan mungkin hak-hak yang lama. Seperti ini menjadi salah satu hal yang bersentuhan salah satunya dengan petani, itu yang diselesaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian tadi saya sampaikan di dalam rangka ekonomi berkeadilan itu dia menyediakan 30% untuk reforma agraria. Kemudian ada yang khusus amanat dari UUCK itu yang terkait dengan bidang pertanian itu adalah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Itu ada di sana semua. Nah, kemudian apa saja regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ini yang yang bisa saya inventarisir seperti ini. Itu Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang 29 tentang perlindungan varietas tanaman, kemudian Undang-Undang 22 19 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kemudian Undang-Undang 13 2010 tentang hortikultur, kemudian Undang-Undang Nomor 18 tentang peternakan kesehatan hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang 41 tahun 2014. Ini yang diintegrasikan di dalam UUCK. Kemudian peraturan pelaksanaannya ini disederhanakan, dituangkan dalam peraturan pemerintah, antara lain tentang kemudahan izin berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu dengan larangan usaha pada tanah ulayat oleh pemerintah pusat. Sekarang lebih dilindungi tanah-tanah ulayat itu. Kalau yang kemarin sempat bukan tidak dilindungi ya, tapi terlupakan mungkin ya. Kemudian penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan. Sekarang sudah dibatasi, jadi tidak bisa perusahaan itu menguasai begitu besar tanah-tanah perkebunan di Republik ini. Kemudian penyederhanaan administrasi untuk permohonan hak perlindungan varietas tanaman, pengarahan pola kemitraan hortikultura dengan kemudahan dan untuk kemudahan berusaha. Kemudian penetapan kawasan lahan penggembalaan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, simplifikasi izin ekspor impor, kemudian kemudahan akses sistem informasi pertanahan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian kita masuk ke reforma agrarianya sendiri di dalam domain pertanahan ya.
masalah pertanahan di Indonesia ini saat ini menjadi penghambat pembangunan, seperti harga tanah yang tinggi. Ini konsekuensi ya, kemudian ketersediaan tanah yang terbatas, terutama untuk pertanian, kemudian terjadinya urban sprawling. Ini berakibat pada tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan perkembangan kota yang tidak efisien. Ini menggejala, hampir kalau kita perhatikan itu di negara-negara berkembang yang mau maju itu, permasalahan seperti ini umum terjadi. Sehingga perlu memaksimalkan peran pemerintah untuk menguasai, mengendalikan, dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Sekarang sudah ada undang-undang tentang lahan pangan berkelanjutan, kemudian ada kawasan pangan yang dilindungi. Itu karena untuk salah satunya adalah menghambat proses alih fungsi lahan. Meskipun di sisi lain, lahan-lahan pertanian subur kita itu kadang mau tidak mau, suka tidak suka harus dikorbankan untuk kepentingan umum. Contoh seperti jalan tol mungkin ya, kalau di Medan itu, kalau enggak, mudah-mudahan sudah tembus ya sampai ke Lampung. Rencananya kan mau sampai di Aceh. Saya enggak mengikuti perkembangannya karena memang bukan bidang saya. Kemudian masuk kita ke dalam reforma agraria sendiri. Reforma agraria ini di era Pak Jokowi ini lebih diperhatikan. Itu dibuktikan dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Di mana reforma agraria penataan kembali struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini seperti yang sekarang Pak Aldon sedang dilangkat dalam rangka pemberdayaan, nah inilah salah satunya sebetulnya. Salah satu daripada tujuan dari penataan akses di situ. Jadi ini bukti keseriusan pemerintah kalau menurut saya untuk tadi yang dari awal bahwa sejak zaman Bung Karno didorong untuk mengembangkan pertanian, kemudian tahun 2021 itu muncul TAP MPR 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria. Nah ini lebih detail lagi, sekarang lebih mengerucut lagi dengan keluarnya Perpres ini. Nah, reforma agraria ini hadir karena melihat berbagai persoalan umum di bidang agraria, sosial ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Di mana ya, ini permasalahan di bidang agraria ini kan kita lihat ini ada 6 ya yang kita sempat inventarisir, itu adalah ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, kemudian turunnya kualitas lingkungan hidup, kemudian terjadinya sengketa dan konflik agraria, ini banyak di Sumatera Utara, juga Jawa Timur sebetulnya banyak kasus-kasus. Mungkin kalau Pak Aldon mencermati itu Malang Selatan itu banyak sekali konflik-konflik seperti ini. Kemudian kemiskinan dan pengangguran, kemudian alih fungsi lahan pertanian yang masif, dan kesenjangan sosial yang terjadi. Nah, konsep reforma agraria yang ada di kementerian kita, yang saya jalankan secara praktis, itu adalah untuk mewujudkan penataan kembali tadi itu dilakukan dengan dua skema, dengan dua kegiatan besar lah. Itu tadi sudah di dalam definisi tadi kan tentang reforma agraria kan itu kan aset reform diikuti oleh akses reform. Jadi aset itu sebetulnya lebih kepada begini. Petani kita atau masyarakat Indonesia ini sampai dengan saat ini itu kan belum semua bidang tanahnya itu memiliki kekuatan hukum yang diakui negara dalam bentuk sertifikat. Nah ini pendekatan aset reform ini lebih kepada melegalisasi aset-aset rakyat Indonesia. Nah, petani pun sama. Lahan-lahan pertanian mereka ini harus diberikan kepastian hukum, yaitu dengan memberikan memberikan sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Nah, tanah yang dimiliki
ini kita bicara pertanian ya, tanah yang dimiliki oleh petani itu tidak akan ada gunanya sebagai alat produksi kalau dia dibiarkan hanya bercocok tanam secara tradisional, business as usually. Jadi yos wayahe nandur, wayahe waktunya, sorry, saya kok dengan Mas Aldon jadi kayak malahan ini, padahal ini di Sumatera Utara ya. Waktunya nanam, waktunya mupuk, waktunya panen. Tapi tidak ada, masih kurang introdusir terhadap bagaimana membuat bibit yang baik, bagaimana menanam yang baik, bagaimana memelihara yang baik, bagaimana memanen yang baik, bagaimana mengemas yang baik, sampai dengan bagaimana memasarkannya. Nah, itu kan harusnya tugas kita bersama, terutama pemerintah. Nah, itulah tergabung di dalam akses reform. Siapa yang bisa berperan di dalam akses reform ini? Semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemudian para stakeholder lain seperti perusahaan-perusahaan, apapun. Contoh, kalau dia di perusahaan keuangan, dia bisa nggak dia membantu dalam aspek permodalan? Kalau misalnya dia di perusahaan itu di bidang industri, bisa nggak dia memberikan sebagian dari CSR-nya itu untuk membantu petani dalam apapun bentuknya, tapi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Kemudian bisa nggak perusahaan-perusahaan ini kemudian yang terutama perkebunan besar atau perusahaan pertanian besar yang sudah maju memberikan ilmunya kepada petani bagaimana tadi, mulai dari proses produksi sampai dengan pasca panen. Itulah konsep akses reform seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut Perpres 86 tadi, Peraturan Presiden Nomor 86, ini ada yang kita namakan sebagai tanah objek reforma agraria. Jadi mungkin pernah dengar ya istilah Tora itu ya. Tanah objek reforma agraria ini sumbernya itu berasal dari bekas HGU atau HGU yang telah berakhir haknya dan tidak dimanfaatkan. Nah, ini saya mencoba meluruskan ke teman-teman bahwa kalau HGU itu masih berlaku, kemudian meskipun masih diusahakan, itu bukan berarti tanah itu memang dalam terminologi pertanahan itu begitu habis haknya dia kembali menjadi tanah negara. Itu secara administratif. Tapi secara kepemilikan masih tetap. Ini ibarat kalau kita punya rumah. Pak Aldon itu misalnya punya rumah di Malang, status haknya hak guna bangunan misalnya gitu ya. Terus nggak dihuni. Maksudnya Pak Aldon sekarang berada di Langkat dan tidak kembali ke Malang selama puluhan tahun, sampai dengan HGB-nya berakhir. Secara administrasi, maka ketika berakhirnya hak guna bangunan itu jatuh langsung kembali ke tanah negara. Tapi miliknya masih miliknya Pak Aldon. Nah, HGU pun sama seperti itu. Nah, ini yang saya perhatikan, saya cermati ini masih terjadi kesalahpahaman lah di dalam menerjemahkan bekas HGU atau HGU yang habis masa berlakunya. Nah, ini kalau bekas HGU tidak dimanfaatkan lagi, sudah lama, ini bisa menjadi sumber objek reforma agraria. Kemudian yang Deli Serdang, saya ambil contoh lah. Di Deli Serdang itu ada tanah PTP yang konflik dengan tanah PTP konflik dengan masyarakat di Deli Serdang. Akhirnya diselesaikan, win-win solution bisa dimiliki oleh masyarakat. Seperti itu. Itu menjadi objek reforma agraria. Kemudian tanah terantar. Jadi tanah-tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hak maupun perizinan yang lain, kemudian tidak segera dia manfaatkan, itu bisa ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanah telantar. Nah, tanah telantar ini yang tidak dimanfaatkan bisa diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Kemudian tanah negara lainnya seperti
panjang nih ceritanya kalau tanah negara lainnya. Kita tahu ada, ini terutama ya, itu tanah-tanah di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, itu biasanya dia tidak punya bukti kepemilikan. Tapi tidak masuk kawasan hutan, tidak masuk dalam kepemilikan lain, memang tanah-tanah itu tanah yang bebas, memang dia kerjakan dan dia miliki, dia garap sendiri gitu ya. Nah itu oleh pemerintah itu dijadikan menjadi objek reforma agraria. Kemudian tanah-tanah yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan. Ini banyak ada beberapa penyebabnya. Yang pertama hasil tata batas kawasan hutan. Itu tadi hasil tata batas itu biasanya menghasilkan tanah-tanah yang digarap masyarakat tapi bukti kepemilikannya tidak ada. Seperti itu. Kemudian apalagi? Pelepasan kawasan hutan, contoh misalnya transmigrasi yang hasil dari dulu pelepasan kawasan hutan, tapi saat ini belum terbangun lokasi transmigrasinya, seperti itu. Nah itulah objek-objek reforma agraria yang oleh pemerintah nanti akan diredistribusikan kembali kepada masyarakat. Bedakan antara redistribusi dengan distribusi. Kalau distribusi itu lebih dekat ke transmigrasi. Jadi ada lokasi didistribusikan kepada para transmigran. Tapi kalau redistribusi itu adalah tanahnya sudah dikuasai oleh masyarakat, tapi dia belum punya status kepemilikan yang jelas, diberikanlah kembali kepada dia. Seperti itu. Secara sederhana. Oke. Kalau kita bicara tadi adalah objeknya, sekarang siapa yang bisa menerima? Kalau ini ada 3 jenis yang bisa menerima. Yang pertama orang perseorangan, kemudian kelompok masyarakat, dan terakhir badan hukum. Orang perseorangan itu syaratnya apa? Dia harus WNI. Nggak boleh WNA. Saya nggak tahu kalau warga Malang ini WNI apa WNA. Kemudian bertempat tinggal di wilayah terdekat dengan objeknya. Jadi nggak bisa misalnya Pak Aldon tinggalnya di Malang dapat tanah di Langkat seperti itu ya, nggak akan. Jadi dia harus bertempat tinggal di situ. Kemudian usianya 18 tahun atau sudah menikah. Nah ini adik-adik mahasiswa ini sudah 18 tahun dan sudah menikah bisa menjadi calon subjek reforma agraria, boleh menerima. Kalau udah 18 tahun atau sudah menikah. Maksimal 60 tahun. Nah, kenapa 60 tahun? 60 tahun itu dia udah nggak bisa ngolah tanah, gitu. Dianggap nggak bisa ngolah tanah. Kemudian kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini contoh mungkin seperti paguyuban atau kelompok-kelompok tani lah, seperti itu ya. Cuma nanti haknya diberikan secara bersama, bukan orang per orang, kalau dia kelompok masyarakat. Jadi ini memang bagian daripada upaya-upaya penyelesaian konflik, karena tanah itu umumnya yang konflik itu mereka sudah menguasai itu dengan luas yang berbeda-beda. Kalau dibagi rata, umumnya tidak mau. Akhirnya diberikan, ya udah, ini milik bersama, supaya tidak gampang nanti dipindah tangankan kah. Seperti itu. Kemudian badan hukum. Badan hukum yang memenuhi syarat adalah koperasi yang dibentuk oleh subjek RA. Jadi misalnya orang perseorangan itu membentuk koperasi bisa. Kalau nggak membentuk koperasi ya harus kepemilikan bersama. Kemudian yayasan sosial yang dibentuk oleh subjek reforma agraria. Misalnya yayasan sosial, saya enggak begitu paham dengan yayasan sosial itu. Seperti kalau kelompok pengajian kemudian bikin yayasan sosial, yayasan apa gitu, bisa menjadi subjek reforma agraria. Kemudian badan usaha milik petani yang dibentuk. Jadi kalau mereka nggak bikin koperasi, bisa juga badan usaha milik petani. Kelompok tani itu membuat badan usaha dalam bentuk bisa mungkin PT ya, tapi ya sebaiknya sih koperasi. Kemudian siapa lagi subjeknya adalah BUMDes, badan usaha milik desa.
Nah, kemudian penanganan akses reforma agraria merupakan upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain pada subjek reforma agraria dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita penerima objek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Jadi tadi saya sudah singgung di depan, aset milik petani ini atau milik petani kalau dia tidak diberdayakan, maka ya sama aja, percuma, gitu kan? Ya akan seperti itu aja terus, gitu kan? Kemudian tujuan manfaat akses reform itu terlaksananya prioritas legalisasi aset bidang tanah yang calon pemegang haknya sudah melaksanakan model pemberdayaan. Terlaksananya pemberdayaan tanah masyarakat yang terstruktur, komprehensif, terintegrasi sehingga bidang tanah hasil kegiatan legalisasi aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terakhir adalah meningkatkan koordinasi di jajaran kementerian dengan pemangku kepentingan lain, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini skema koordinasi itu jadi jadi untuk menggabungkan tadi reforma agraria itu adalah aset reform dan akses reform. Kalau aset reform itu programnya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ini dalam bentuk legalisasi aset. Nah, bisa jadi kita punya subjek aset reform, jadi subjek penerima sertifikat itu, yang tadi petani tadi, tapi belum dibantu oleh belum ada bantuan pemberdayaannya. Nah, ini namanya akses follow aset. Pemberdayaan mengikuti asetnya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman di WBI itu punya desa-desa binaan petani. Tapi petaninya belum bersertifikat. Nah, ini bisa dilakukan dengan skema aset follow access. Jadi kan misalnya WBI punya desa binaan, dia sudah memberikan pelatihan, membantu bibit dan sebagainya, tapi masyarakatnya belum bersertifikat. Ini bisa kita jadikan subjek reforma agraria. Seperti itu. Atau dijalankan secara bersamaan. Nah, BPN, mungkin BPN Kabupaten Langkat bekerja sama dengan WBI, masuk bareng di lokasi yang belum tersentuh sama sekali, yang BPN-nya menata asetnya, WBI menata aksesnya. Itu bisa seperti itu. Jadi ada 3 skema seperti itu. Kemudian ini polanya bisa diberikan langsung oleh pemerintah atau stakeholder lain, kerjasama antara masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik dengan badan hukum melalui program-program kemitraan yang berkeadilan, kemudian kerjasama antara kelompok masyarakat yang memiliki kepemilikan bersama dengan badan hukum atau program tanah sebagai penyertaan modal. Ini macam-macam sebetulnya. Skemanya bisa macam-macam. Ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani sebetulnya. Pokoknya apapun caranya, yang penting petaninya ini bisa sejahtera, ya udah itulah reforma agraria. Itu kalau bahasa sederhana saya seperti itu. Kemudian manfaat penataan akses ini dengan adanya UCK ini masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan dengan kemudahan pengurusan perizinan. Jadi kalau dulu itu mungkin untuk membuat sertifikat itu mungkin susah, sekarang dibuat lebih mudah. Kemudian adanya akses reform pemerintah dapat menurunkan rasio kesenjangan kepemilikan tanah. Kemudian dengan adanya pemberdayaan tanah masyarakat akan terjadi peningkatan penghasilan bagi masyarakat. Itu yang tadi yang saya sampaikan. Ujung-ujungnya adalah petani itu sejahtera. Kemudian
Ini saya singgung sedikit peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Itu ada di pasal 12 ayat 2, itu perusahaan perkebunan itu wajib memfasilitasi 20%, minimal 20% dari luas lahannya, itu untuk memfasilitasi membangun kebun. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan paling lambat 3 tahun sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan haknya. Kemudian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang tergabung dan kelembagaan pekebun berbasis komoditas berkelompok tani, gabungan, lembaga ekonomi petani dan atau koperasi. Ini hampir mirip dengan reforma agraria tadi ya. Ini saya jelaskan gini. Jadi kalau si pemegang HGU itu punya luas HGU sekitar 100 hektar, maka dia wajib membangun kebun masyarakat. Itu minimal 20%. Berarti kalau 20% dari 100 hektar kan 20 hektar ya. 20 hektar. Di mana lokasinya? Ya di sekitar kebun itu. Supaya nggak jomplang, nggak timpang ya. Kebunnya menggunakan tanah yang relatif sama, tapi menghasilkan produksi yang bagus, sementara petani di sekitarnya ini enggak bagus hasilnya. Makanya dia wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar. Kalau yang kita kenal selama ini mungkin kayak pola inti plasma gitu ya. Jadi dibangun, kemudian difasilitasi lah oleh kebun itu sampai dengan ke pasca panennya. Produknya dibeli oleh kebun, harusnya sampai ke sana. Ini ruh daripada Undang-Undang Nomor 26 2021. Dan ini sejalan dengan program reforma agraria kita yang di pertanahan. Kemudian masyarakat itu yang difasilitasi tadi itu ada kewajiban juga. Jadi dia harus mengusahakan dan memanfaatkan lahan yang difasilitasi. Jadi udah dibangun kebun kemudian dibiarkan. Jadi dia tetap harus mengolah kebun itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan asistensi dari pihak kebun. Kemudian menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberiannya. Terakhir adalah melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan praktek budidaya yang baik. Nah, yang baik bagaimana kan nanti akan diasistensi oleh kebun yang memfasilitasi tadi. Kemudian yang terakhir, ya bukan yang terakhir lah, hampir yang terakhir, bahwa peningkatan kesejahteraan petani dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Reforma Agraria itu merupakan satu rangkaian atau rangka yang tidak terpisahkan untuk kesejahteraan petani. Jadi UCK dan Reforma Agraria itu kalau mengambil dari judul ini masih inline, jadi tidak bertentangan. Dalam hal ini Reforma Agraria menjadi landasan atau pembuka jalan melalui konsep pelaksanaan legalisasi aset dan penataan akses terhadap sumber agraria atau lahan para petani. Sementara UUCK itu adalah supporting system dalam kebijakan yang berpihak pada petani untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Salah satunya. Yang terakhir, kemandirian masyarakat. Ini adalah kunci pembangunan yang baik. Saya kira itu, Pak Aldon, trigger saya dalam studi kenal okupansi ini. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa lebih kita elaborasi dalam diskusi-diskusi lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barkah, luar biasa penyampaiannya. Dan ada banyak clue ini ya buat kita sebetulnya. Kalau saya boleh kasih overview, ini adik-adik kita yang di Sumatera Utara ini sebenarnya kan kebanyakan dari pedesaan juga, Pak, dari daerah-daerah di sekitar. Terutama untuk agribisnis ini memang mereka dari daerah-daerah sekitar Medan, tapi lebih banyak ke wilayah di rural area kalau kami bilang. Jadi mereka ini ada yang dari Dairi, dari Pak Barat, bahkan termasuk di daerah ini ya, yang kita kenal sekarang itu ada food estate, Pak, yang di Kumbang Hasubutan. Nah,
Lalu itu saya kira akan jadi insight yang baik ini buat adik-adik kita yang di daerah, biar mereka juga, harapan kita sih sebetulnya yang namanya anak pertanian ya kalau boleh balik ke tempat asalnya, membangun di sana. Cuma kadang-kadang pertanyaan mereka selalu, kami punya apa di sana. Itu mungkin hal yang penting. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan, Pak. Ini mungkin mewakili pertanyaan awal. Selain itu, adik-adik silakan raise hand dan chat di dalam chat kita apabila adik-adik ada pertanyaan. Saya ada satu pertanyaan yang mungkin ingin wrap up sedikit, Pak. Pak Barka, kalau boleh tahu, menurut Pak Barka kira-kira seberapa ya tingkat pengetahuan atau tingkat partisipasi masyarakat? Tadi kan dikatakan objek reformasi agraria ini kan bisa perseorangan gitu ya. Nah, tapi kami ingin tahu seberapa banyak sih partisipasi perseorangan dalam hal ini, atau seberapa banyak sih pemahaman masyarakat yang dipahami oleh pemerintah hari ini tentang proses reformasi ini, sehingga kita tahu, oh sudah banyak yang tahu atau sedikit yang tahu dan lain sebagainya. Monggo Pak Barka, terima kasih. Oke, makasih Pak Aldon. Kalau ditanya seberapa, ini berarti dari sisi petaninya ya, masyarakat Indonesia ya, apa tentang kalau saya menyatakan gerakan reforma agraria ini. Dalam reforma agraria ini. Kalau dalam pandangan saya itu sampai dengan saat ini masih sangat minim. Masih sangat kurang. Justru dengan seperti kita adakan acara-acara seperti ini, bagian daripada kita mensosialisasikan sebetulnya. Hanya saja begini, jangan sampai reforma agraria ini disalahartikan bahwa semacam upaya land grabbing dari masyarakat, dari rakyat terhadap tanah-tanah gitu ya. Bukan okupasi, bukan reclaiming dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi reforma agraria itu tadi kalau kita kembalikan itu adalah kita berupaya mengurai ketimpangan struktur. Ada yang punya, sekarang begini, saya ambil contoh. Petani ini lahannya berbeda-beda luas yang dimiliki. Tapi seberapa luasnya tanah itu tergantung petaninya itu sendiri, bagaimana dia mengusahakan tanahnya sehingga menjadi sangat produktif. Luas 1 hektar dengan luas 2 hektar, kalau yang 1 hektar dikerjakan dengan intensif, ini akan meningkatkan pendapatan dia dibandingkan dengan yang 2 hektar, 5 hektar, tapi tidak dimanfaatkan secara intensif dengan tidak baik. Seperti itu kira-kira. Jadi gini, ketimpangan tidak harus sama kalau menurut saya. Jadi bukan berarti bahwa semua petani harus memiliki tanah rata 2 hektar semua, tidak seperti itu. Itu dalam pemahaman saya. Nah, kemudian kalau tadi kembali ke pertanyaan, apakah ini sudah pengetahuan atau partisipasi masyarakat terhadap reforma agraria? Kalau menurut saya sih masih minim sekali. Kalau yang banyak bergerak itu adalah teman-teman dari NGO, itu terutama dari teman-teman KPA, kemudian dari teman-teman AMAN, teman-teman SPI, itu banyak mereka yang memang paham tentang reforma agraria ini. Nah, cuma harusnya memang tugas pemerintah itu lebih mensosialisasikan lebih masif gitu ya, sehingga menjadi satu gerakan kalau menurut saya. Karena selama ini yang kita lakukan, yang setahu saya ini masih kita sosialisasikan di level pemerintahan dan stakeholder, belum kepada masyarakat subjeknya, belum sampai ke sana. Kalau saya perhatikan sejak dicanangkan reforma agraria ini, kita masih mencoba memberikan pemahaman, terutama dari Kementerian Agraria, yaitu kepada pemerintah daerah sendiri, kemudian para stakeholder yang ada di daerah, bahwa reforma agraria itu begini. Nah, untuk yang masyarakat yang dimaksud Pak Aldon tadi itu sepertinya masih minim. Belum. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti teman-teman mahasiswa dari WBI ini bisa lebih mensosialisasikan tentang kegiatan reforma agraria ini. Masih di mute. Baik, betul Pak. Semoga. Jadi ini adik-adik tuh tantangan. Artinya kita bukan hanya sekedar tahu jadinya, tapi tahunya kita itu bisa kita bagi dan itu bisa jadi manfaat ya. Jadi kalau adik-adik ada yang nih semester berapa nih yang mau KKN mandiri,
itu siap-siap aja bahwa tema ini bisa jadi tema yang menarik dan layak untuk disampaikan kalau kalian melakukan KKN mandiri di desa yang kalian pilih. Itu ya. Nah, Ya. selanjutnya saya sudah lihat di beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Kayaknya saya boleh buka dulu dari Saudara Esra. Ini ada pertanyaan dari dia tentang Pak, itu 30% bank tanah itu diperoleh dari mana ya? Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, kalau yang swasta gitu ya, batas maksimal swasta, pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan lahan dari peraturan land reformasi agraria maksudnya mungkin ya, itu bagaimana ya? Oke. Nah, monggo Pak, silakan Pak. Satu ya. Kita satu aja Pak ya, biar enak Pak ya, silakan Pak. Ya, langsung aja. Jadi satu-satu. Nanti kalau beberapa malah mumet. Jadi gini, terus terang saya belum mendalami tentang peraturan tentang bank tanah. Tapi yang saya tahu 30% itu jadi gini. Saya ilustrasikan begini. Bank tanah itu dia bisa memperoleh tanah dari hasil misalnya hasil pembelian lah, paling gampang lah ya. Dia membeli satu tanah lokasi yang memang menurut bank tanah itu harus diambil. Saya ambil contoh ginilah. Misalnya tapi nggak persis benar. Seperti yang terjadi di Palu, tanah yang kena likuifaksi itu kan nggak boleh, ya nggak boleh. Misalnya, tapi belum tentu benar ya. Misalnya itu kemudian dibeli oleh bank tanah, itu. Nah ini kemudian dicadangkan dari luasnya 100%, itu 30%-nya untuk reforma. Jadi gitu. Jadi kalau dari mana saja saya tidak hafal, itu ada di undang-undangnya ada. Dia bahwa bank tanah itu memperoleh tanah dengan cara dari sumber yang mana saja, dengan cara bagaimana, itu ada di undang-undang. Saya terus terang tidak membaca dalam. Sama dengan yang kedua, untuk luasan maksimal swasta itu ada juga di dalam peraturan tentang di dalam saya lupa di PP-nya apa di UCK-nya itu sudah dibatasi. Kalau dulu sebelum ada UCK itu ada di peraturan pemerintah tentang izin lokasi itu dibatasi, Mang. Jadi untuk satu perusahaan yang satu grup itu hanya boleh sekian luasnya, dibatasi. Kalau sekarang kan sebelum diatur kan ini siapa aja bisa sampai ke anak-anak perusahaannya, untuk menghindari supaya nggak konangan ini satu grup, itu dia pakai nama lain. Seperti itu. Itu sudah, cuma saya terus terang belum baca ke sana, tapi saya pernah baca sekilas ada di sana. Silakan Mas Esra browsing tentang peraturan pemerintah turunan dari UCK. Ada di sana. Juga peraturan tentang bank tanah. Oke gitu Pak Aldon, Din. Kemudian peraturan land reform dan masyarakat, batas maksimal swasta, gimana ya? Batas maksimal swasta, pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan lahan dari peraturan land reform. Kalau pemerintah kan nggak dibatasi ya, nggak diatur, karena land reform itu sebenarnya mengatur tanah yang untuk rakyat. Jadi sebetulnya ada dua, kalau di land reform, di rezim land reform itu ada dua tanah yang menurut UUPA itu yang menjadi objek land reform. Yang pertama adalah tanah-tanah yang kelebihan maksimum. Yang kedua adalah tanah-tanah yang guntai atau absente. Kelebihan maksimum yang seperti apa? Nah, kelebihan maksimum itu, misalnya Pak Aldon sebagai seorang petani punya tanah itu lebih dari 2 hektar. Taruhlah 100 hektar, 1000 hektar, gitu ya. Pak Aldon sebagai pribadi, sebagai petani. Sementara kalau saya tanya, Pak Aldon sebagai petani itu mampu nggarap berapa hektar di tanah?
Saya pernah mencoba tes case, coba deh Pak Aldon tanya, atau teman-teman mahasiswa ini nanya ke petani, sampean kalau nggarap sawah, itu luas berapa mampunya, dikerjakan sendiri. Atau kalau misalnya kebun, itu berapa luas yang mampu dia kerjakan sendiri. Nah, kemampuan dia mengerjakan sendiri itulah, kalau lebih dari itu, maka dia kelebihan maksimum. Nah, terhadap yang seperti itu, maka oleh negara diambil, diberikan ganti rugi, kemudian dibagikan kepada petani lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti itu, Pak Aldon punya 100 hektar, sementara yang dikerjakan sendiri hanya 2 hektar, selebihnya pasti dikerjakan oleh orang lain. Padahal di dalam UPA disampaikan bahwa tanah itu harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Ya, itu. Jadi kita bicara kelebihan maksimum sama. Sekarang hal yang sama terjadi dengan guntai atau absente. Absente itu apa? Pak Aldon itu sebagai bukan petani, ternyata punya tanah. Jadi Pak Aldon, dia penduduk Medan, punya tanah di Langkat, tanahnya tanah pertanian. Tidak mungkin Pak Aldon ngerjakan tanah itu sendiri. Pasti dikerjakan oleh orang lain. Itulah absente. Jadi tanah itu hanya sekedar buat absen doang, gitu, absente. Nah, sekarang boleh enggak kalau terjadi seperti itu? Tanah itu dikerjakan oleh orang lain supaya tidak menimbulkan absente. Boleh. Pertama, kalau dia dikerjakan oleh petani setempat itu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasilnya tunduk dengan undang-undang bagi hasil dan sewa, atau bagi hasil atau sewa itu tunduk dengan undang-undang bagi hasil dan sewa. Jadi petani yang mengerjakan di sana tidak dirugikan. Yang kedua, kalau tidak dikerjakan dengan sistem sewa dan bagi hasil, maka dikerjakan dengan sistem buruh. Boleh, tapi tunduk dengan undang-undang upah minimum regional. Harus si buruh itu dibayar sesuai dengan UMR. Baru di sana tidak terkena ketentuan absente. Itu dalam pemahaman saya tentang land reform seperti itu. Itu Pak Aldon. Ini kayaknya menjawab juga pertanyaannya Esra ya, tentang apa komunitas di luar pertanian. Ini Pak, mungkin supaya lebih clear gitu Pak. Apa ada komunitas pertanian di luar pertanian yang namun tinggal di wilayah pertanian berhak mendapatkan lahan untuk dikelola dengan sertifikat HGU gitu. Oke. Ini pertanyaannya kan apakah komunitas di luar petani namun tinggal di wilayah pertanian itu bukan berhak sih, kalau dapat menjadi subjek reforma gitu ya, mungkin pertanyaannya ya. Ya, kita sempurnakan. Jadi gini, subjek itu macam-macam. Nah, kalau mau baca Perpres 86 itu ada macam-macam. Sekarang kalau dia penduduk di situ, bukan petani, boleh dapat nggak? Boleh. Dengan syarat dia nggak punya lahan. Tujuan kita ini kan mensejahterakan rakyat ya. Kalau dia memang, jadi dia misalnya dia nggak punya tanah, terus dia kalau nggak punya tanah kan otomatis dia nggak bertani loh. Mungkin dia bekerja apa? Bekerja jadi tukang ojek apa? Tapi ketika diberi tanah, maka dia akan di samping ojek juga bertani. Berarti mendapatkan tambahan penghasilan lah dari pertaniannya. Atau buruh tani. Buruh tani pasti nggak punya lahan. Pertanyaan tadi adalah kalau komunitasnya kan sekelompok orang ya di luar pertanian. Apa nih misalnya komunitas ojek online atau apa? Mungkin ini misalnya komunitas pengrajin batik misalnya. Bisa kan kalau kurang, nah misal kayak gitu. Kalau komunitas pengrajin batik misalnya, selama dia tidak punya tanah landless bisa dapat. Tapi kalau dia udah punya rumah, udah punya tanah, berarti reforma agrarianya bukan dalam bentuk diberikan tanah, tapi dalam bentuk akses reform.
dikuatkan skill dia sebagai pengrajin lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya lahan itu pasti untuk petani atau untuk rumah, untuk dibuat rumah kepada orang yang tidak punya tanah dan rumah, seperti itu. Nah ini memang ada pertanyaan seperti ini memang sering muncul ya. Jadi Oke, ada lagi yang lain, Pak Aldon? Nah, banyak ini Pak. Ini dari Livia ini yang MC nih. Saya bacain ya sambil nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, Livia boleh tajemin ya Livia. Di sini Livia tanya, Pak sudah 18 tahun, bener bisa Pak? Lalu apa yayasan yang bukan, nah ini sama kayaknya, bisa juga memperoleh bidang, kalau bukan bidang pertanian boleh bisa peroleh atau enggak. Lalu apakah ada biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk ini Pak, untuk bisa memperoleh sebagai subjek reforma agraria. Pak. Jadi kalau 18 tahun itu benar sesuai dengan peraturan presidennya seperti itu bunyinya. 18 tahun atau sudah menikah mau 17 tahun pun bisa, yang penting udah nikah. Kalau belum nikah nggak boleh, gitu ya. Terus apakah ada biaya yang harus dibayarkan? Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak dikenakan biaya apapun. Tapi kita tidak, itu kondisional ya. Setiap daerah, setiap lokasi itu kondisional, tergantung kondisi masyarakat, kondisi budaya masyarakat di situ juga seperti apa. Kemudian tergantung juga asal perolehan tanahnya itu dari mana. Tapi pemerintah berupaya itu yang memperoleh itu betul-betul ya, namanya orang yang nerima ini kan memang orang nggak mampu ya, orang yang harus kita berikan, ya maksud harus bayar kan lucu, seperti itu. Kemudian tak terusin lagi deh, bagaimana kami memperoleh informasi mengenai proses seperti kami calon petani muda ingin bertani namun tidak memiliki lahan. Oke, kalau seperti itu bisa. Ini saya sambil contoh ya, di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil itu menggerakkan petani milenial. Jadi teman-teman yang masih muda-muda, yang sudah lulus kuliah, kalau dia dikasih lahan, kalau tidak salah itu sekitar 2.000-an meter. Bukan dikasih lahan, dipinjamkan lahan. Lahannya dari mana? Itu tanah-tanah punya Pemda yang idle, yang belum dimanfaatkan oleh Jawa Barat. Macam-macam, ada yang berbentuk tanah sawah, ada yang tanah tegalan, ada yang mungkin tanah kosong. Nah itu nanti terserah si milenial itu mau ngapain, tidak harus bertani. Contoh misalnya tanah itu ada yang kosong di pinggir jalan. Ini ya yang saya tahu dari Jawa Barat seperti itu. Diberikan kepada, ya terus setelah diseleksi kemudian diberikan, ya udah nih tanah sini silakan kamu tapi jangan sampai merubah bentuk dan sebagainya, supaya menghasilkan, seperti itu. Itu di Jawa Barat. Nah sekarang kembali ke pertanyaan ini, informasinya ingin bertani tapi memiliki lahan, mungkin sampai saat ini belum ada ya pusat informasi yang seperti itu, belum ada karena memang saat ini reforma agraria yang kita laksanakan itu setahu saya di Kementerian ATR BPN itu, dan konflik-konflik yang terjadi selama ini di Jawa banyak, Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Utara, hampir seluruh Indonesia itu ada spot-spot konflik itu masih yang kita jadikan lokasi prioritas reforma agraria. Di samping itu ada lokasi yang dalam rangka penguatan hak masyarakat. Nah, kalau pertanyaannya yang ini mungkin masih nunggu bagaimana nanti kerja-kerja bank tanah. Nah, nanti mungkin bisa Mas Ezra mencari informasi itu ke bank tanah. Nanti ketika lembaganya memang sudah terbentuk, kemudian mekanisme sudah berjalan, lahan-lahan yang ada siap untuk dikerjasamakan atau diberikan, seperti itu. Kemudian lagi
Nah, ini ada yang ingin bertanya langsung nih Pak. Silakan Dara. Oke, silakan. Dara saya Puspita. Dara. Ini Dara ya? Bukan ya? Bukan Pak, abangnya Dara. Oh, abangnya Dara. Oh iya. Ini anak Pak Barat nih. Iya, Pak Barat. Iya, betul ya? Iya. Lama saya nggak lihat kamu. Ayo, silakan. Suaranya kuat ya. Siap. Oke, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya di sini tadi Pak sangat tertarik melihat upaya peningkatan kesejahteraan petani. Jadi kebetulan Pak, kita di Pak Barat, lahan kita yang masih sangat luas, lahan ulayat. Artinya bagaimana cara kita untuk meningkatkan pertanian yang di sana, untuk memberdayakan lahan yang sangat luas, dan bagaimana langkah-langkah kerjasama yang kita buat, Pak. Terus apabila langkah-langkah ini bisa kita penuhi, apakah tahun ini bisa kita realisasikan, dan bagaimana cara kita untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana, Pak, untuk meningkatkan, karena sini tadi saya Pak tertariknya peningkatan kesejahteraan petani. Sekian dan terima kasih, Pak. Oh, oke. Monggo Pak. Dari Pak ya? Pak Barat. Barat itu di pantai baratnya, di sisi baratnya Sumatera Utara. Oh iya, bukan fak, tapi pak ya. Ya. Fak di ujung timur. Ya, makanya. Oke. Tadi saya agak hampir rancu gitu loh, gitu bicara fak, bicara tanah ulayat kan banyak yang di Papua gitu loh. Ternyata ini yang di pak di Sumatera ya. Pak yang di Sumatera itu ada ulayat juga banyak. Ada sekitar 100 hektar ada, Pak. Oke. Tanah ulayat ini kan, ini kalau kita kita mencoba berbelajar pengalaman dari Sumatera Barat, itu kan banyak tanah-tanah adat. Biasanya tanah adat ini ada yang mengawal lah. Kalau di sana itu kan ada ninik mamaknya ya, kalau di Sumatera Barat. Saya nggak tahu kalau di Pak ini apakah sama atau tidak, ada ninik mamaknya atau tidak. Yang penting, ini kalau menurut saya, ini sebelum saya menjawab ke bagaimana meningkatkan kesejahteraannya, tapi kita bicara tentang tanah ulayatnya. Tanah ulayat ini ada lembaga adatnya, berarti kan kuat ya. Ada Pak. Ada lembaga adatnya. Nah, tinggal nanti lembaga adat ini kalau mau dia berkemitraan dengan perusahaan. Bermitra dengan perusahaan, contoh, dari 100 hektar yang idle itu mungkin diberikanlah kepada perusahaan itu untuk mengelola sekitar 50 hektar. Ya. Tahu sana kemampuan tanahnya bagaimana dan cocok untuk ditanami apa. Kita ambil misal lah misalnya. Misal di sana cocok ditanami kopi gitu ya. Iya, Pak. Nah, 5 betul ya, 5 kopi ya? Ya, kopi bagus di sana, Pak. Nah, oke. Berarti kerjasama misalnya dengan PT Santos yang produksi kopi kapal api itu loh, ya. Dengan kapal api diajak kerjasama. Nah, ini bisa difasilitasi oleh BBI. Nanti Pak Aldon ketemu dengan direkturnya kapal api, ya, dipertemukan dengan masyarakat adat di situ. Nih, kamu kalau mau nanam di sini nih, nah, nanti kan kapal lagi mencari orang-orang yang ahli perkebunan kopi, dia buat kebun kopi di situ, sekaligus ngajarkan masyarakat, masyarakat adat tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya, masyarakat adat itu yang mau bertani ada berapa? Taruhlah misalnya 100 orang. Ya udah, dari yang 50 hektar yang ada itu dibagi orang 100. Dikasih luasannya, petakannya kurang lebih sama untuk mengelola tanaman kopi. Di bawah asistensi dari kopi yang dikerjakan oleh masyarakat adat dibeli oleh PT Kapal Api. Nah, itu model-model pemberdayaan yang bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan meningkatkan taraf hidup
masyarakat adat di yang tempatnya Mas tadi siapa? Pinta Tumanggor. Ya? Pinta Tumanggor. Ya, Manggor. Itu. Kira-kira itu jawaban saya. Jadi kalau bagaimana caranya meningkatkan, kalau masyarakat adat itu mampu sendiri, misalnya sampean mau menggerakkan masyarakat di situ, kan silakan. Tapi saya yakin nggak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus kolaborasi. Ya, harus kolaborasi. Cukup jelas. Ini ada Michael. Adik-adik yang co-host boleh diklik Michael-nya untuk di spotlight. Silakan Michael. Michael apa Mikael ya? Mikael ya, ini anak MPI ya. Ayo silakan, adik. Mohon maaf Pak, saya lagi di jalan Pak. Mikael. Oke Pak. Oke, ayo silakan Mikael. Oke Pak, terima kasih buat kesempatannya. Ya. Perkenalkan Pak Barkah, saya Mikael Saur Pilman Gaul. Jadi SPG itu bukan sarjana pertanian Pak ya. Itu nama Pak. Jadi pertanyaan seperti ini Pak. Terkait dengan pemaparan yang diberikan tadi. Yang pertama itu menurut pandangan Bapak, apakah reforma agraria yang terkandung ataupun hasil daripada UU Cipta Kerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sudah terlihat dan dirasakan dengan sempurna atau belum? Yang pertama Pak. Kedua, mengingat informasi dan sosialisasi terkait UU Cipta Kerja dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah tidak begitu jelas disampaikan kepada rakyat, serta adanya persepsi reforma agraria ini untuk perusahaan, bukan untuk rakyat. Jadi, apakah ini sudah jelas untuk bisa dipahami dengan rakyat, seperti di awal tadi mungkin sudah disampaikan Pak Aldon bahwasannya emang penjelasan kepada rakyat masih kurang. Terus, apakah ada terobosan atau ada cara-cara lain selain pada ya webinar ini? Mungkin kalau webinar ini kan tidak menjangkau kepada masyarakat langsung, khususnya kepada petani, yang seharusnya menjadi titik ukur untuk diberikan pemahaman dan informasi yang lebih jelas terkait dengan UU Cipta Kerja ini. Dan terakhir, di Kecamatan Pulung, yang dalam hal ini dalam perhatian juga, tentang Toba Pulp Lestari, ya dengan masyarakat adatnya, yang mana lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus yaitu KHDTK yang manatkan tersebut pengakuan hak masyarakat adat. Jadi bagaimana dapat mensosialisasikannya, dapat menjadikannya menjadi satu titik poin, karena kan UU Cipta Kerja ini kita tahu kan merampingkan dari beberapa peraturan menjadi satu peraturan payung hukum yang kuat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, Mas Michael. Langsung Pak Aldon ya? Langsung Pak. Jadi, yang pertama, ini apakah reforma agraria untuk keadilan dan kesejahteraan sudah terlihat dan dirasakan dengan sempurna, apalagi setelah UU CK? Dan kalau menurut pandangan saya belum sempurna. Apalagi UU CK masih baru ya, masih baru. Kalau mau dikaitkan dengan UU CK, kalau dikaitkan dengan UU CK ini masih baru, belum terlihat, bukan belum sempurna, malah belum terlihat. Tapi kalau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari tahun 2000, terutama ya setelah terbitnya peraturan Presiden nomor 86 tentang reforma agraria, itu sudah mulai terlihat sebetulnya. Ada beberapa hasil yang bisa dilihat, bisa dijadikan contoh, lesson learn, pembelajaran. Yang contoh misalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi
Kalau di Sumatera Utara itu ada, contohnya yang di Deli Serdang tadi yang saya ceritakan. Itu adalah salah satu buah daripada reforma agraria. Ada lagi yang di Sulawesi Tenggara, ada di Sulawesi Utara, ada di Jawa Timur juga sendiri ada, tapi masih berproses, tapi sudah berjalan. Kemudian di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, hampir. Jadi beberapa spot-spot itu sudah ada buahnya lah dari reforma agraria ini. Kalau ditanya sudah sempurna apa belum, menurut saya belum sempurna. Karena saya yakin, kesempurnaan itu bukan milik manusia, tapi miliknya Tuhan ya. Tapi kita berusaha melaksanakan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah mengenai sosialisasi tadi. Memang masyarakat, itu tadi yang saya sampaikan ke Pak Aldon, bahwa sampai saat ini masih minim masyarakat itu pengetahuan dia tentang reforma agraria. Kemudian simpul-simpul NGO yang bisa mensosialisasikan lebih luas dengan baik dan benar itu pun terbatas. Nah, sebaiknya seperti apa kalau seperti itu? Kalau yang seperti itu, misalnya Mas Michael mendapatkan mau mengadvokasi ya, contoh tadi di Umbangan Sundutan terkait dengan sengketa lahan masyarakat, mau diadvokasi, silahkan. Kalau dia terkait dengan kawasan hutan, itu bisa bisa langsung beraudiensi dengan Kementerian Kehutanan. Saat ini, sepengetahuan saya, institusi pemerintah sudah semakin terbuka dan tidak alergi kok. Jadi sepanjang rakyat itu benar, kemudian didukung bukti-bukti yang ada, berdasarkan sejarah yang ada, itu pasti akan diluruskan kembali. Karena sebetulnya yang saya perhatikan, kita itu sekarang ini kan mencoba kalau dibilang meluruskan apa ya? Kalau orang cuci piring itu, kita sekarang lagi cuci piring lah gampangannya. Karena itu yang makan dulu pendahulu kita lah. Ya, mereka yang makan, yang pesta lah, sekarang tinggal ada piring kotor, kita disuruh nyuci lah gampangnya gitu. Nah, jadi insya Allah institusi pemerintah saat ini dari Kementerian ATR, kemudian dari Kementerian LHK, kemudian kementerian terkait lainnya itu sudah lebih terbuka untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat. Nah, itu terkait dengan yang tadi di kasus sengketa di lahan masyarakat adat itu tadi, cobalah di audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Supaya tahu dari sumbernya langsung, Mas, jangan katanya. Karena yang tahu seperti itu, yang lebih tahu tentang kebijakan nasional itu kan pasti di kementerian. Kalau misalnya sampai nanya ke Dinas Kehutanan setempat, seperti itu ya. Saran saya, kalau ke kementerian ya data masyarakat di daerah sini, ini kok kasusnya seperti ini, bagaimana? Apa jalan keluarnya? Gitu ya, Mas Michael. Ya, terima kasih Pak. Menambah sedikit lagi Pak. Ya. Tadi kalau nggak salah di konsep reforma agraria tadi disampaikan pemaparan Bapak bahwasannya dengan gitu. Nah, yang kita temukan terakhir kebetulan lagi membahas tidak didapatkan oleh masyarakat. Bahkan lahan pohon kemenyan yang ada di sana itu pohon kemenyan yang dahulu-dahulu, artinya yang mengharapkan bekas-bekas ya dari nenek moyangnya, pembibitan untuk pemanfaatan lahan, untuk bagaimana pengelolaan pohon tersebut tidak ada diterima. Jadi bagaimana kira-kira jawaban atas ketidakpahamannya mereka, ketidakpandaiannya mereka, sehingga dapat sosialisasi yang mantap terkait dengan itu Pak. Fokusnya kita itu di lahan kemenyan ini sebagai
salah satu pohon langgeng hidup, mungkin itu Pak. Kira-kira apakah akan jauh iso kita bilang kan? Ya. Artinya pun belum sampai ke sana, sedangkan ke kepala desanya sendiri pun tidak tahu. Jadi kepala desa di situ ada 7 sampai 8 kepala desa di Kecamatan Pulung itu pun tidak dapat menjawab hal seperti ini. Apakah ada pusat penelitian seperti itu, Pak? Ini kalau apa kok masyarakat di mengenai bagaimana cara nanam dan sebagainya tentang tanaman menyan. Ini dugaan saya, nggak paham gimana cara nanam menyan yang baik. Sehingga mereka sendiri nggak bisa menjelaskan. Mungkin seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin ini kalau terkait dengan teknis di tanaman bagaimana sih cara budidaya tanaman menyan ini supaya hasilnya baik dan sebagainya gitu kan sampai dengan pasca panennya. Ya saya yakin kepala desa pun dia cuma tahu ini kan dinas pertaniannya pasti iya kita belum tahu ilmunya ini bagaimana kan gitu. Mungkin teman-teman di Sumatera Universitas Sumatera Utara Fakultas Pertanian mungkin lebih tahu, bisa nanti difasilitasi ke sana. Oke, itu satu tentang teknis tanaman menyan. Sekarang kalau tentang bagaimana terkait dengan reforma, jadi begini, sejak diterbitkannya Perpres 86 tentang reforma agraria itu di seluruh provinsi Republik Indonesia ini, di seluruh provinsi Timur ini adalah pelaksana harian GTRA Provinsi Jawa Timur. Nah, bisa mungkin nanti Mas Michael koordinasi dengan kantor pertanahan setempat, dengan BPN setempat, Pak, yang menangani reforma agraria siapa? Oke, itu sip. Sukses ini ya, Michael. Terima kasih. Ya, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan dari adiknya ini, dari adiknya Mas yang tadi nih, Daramansa. Silakan ya, Daramansa. Selamat Pak. Selamat sore Pak. Ya. Daramansa. Kenalkan saya Daramansa Tumangger, mau bertanya Pak. Silakan. Jadi Pak, untuk informasi lebih lengkapnya sehingga kami bisa mempersyaratnya untuk menindaklanjuti lahan agraria itu bagaimana kira-kira Pak? Untuk memperoleh informasi lebih lengkapnya Pak. Itu tadi sama jawaban saya dengan yang Mas Michael tadi. Bisa datang ke kantor BPN, tanya informasi tentang kegiatan reforma agraria yang ada di kabupaten di daerah masing-masing. Misalnya Mas Darmansyah dari mana tadi? Dari Pakpak Barat, Pak. Oke, dari Pakpak. Dari Pakpak nanti bisa ke kantor BPN Pakpak Barat, tanya ke sana. Pak, apa reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Pakpak? Seperti itu. Apa yang bisa kami, kalau mau bantu ya silakan. Apa yang bisa kami bantu? Kayak begitu. Apa yang bisa kami lakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan reforma agraria?
Jadi jangan berpikir nyari lahan dulu, tapi gimana apa yang bisa dibantu untuk rakyat, untuk petani itu. Baik. Oke? Baik, Pak. Ya, Kemudian, ya. kemudian Pak, bank tanah itu sebenarnya milik siapa itu, Pak? Bank tanah. Bank tanah itu punya pemerintah. Pemerintah. Punya pemerintah. Jadi tapi bukan kayak bank uang ya. Apalagi bank Samiun, bukan. Ini bank tanah itu dibentuk oleh pemerintah itu dalam rangka sebetulnya untuk menyediakan tanah-tanah yang dibutuhkan baik untuk investasi maupun untuk rakyat. Gitu. Nah, untuk jelasnya coba buka atau browsing lah undang-undang tentang bank tanah beserta peraturan pelaksanaannya. Pelajari di sana. Lengkap kok di sana itu, ya. Oke. Di Darmansyah, ada lagi mungkin ini Ineksius Rezeki. Resen. Ya Pak, mungkin cuman mengkonfirmasi Pak, saya penasaran Pak tentang lahan pertanian ini, apakah di dalamnya BPN ini hanya memberikan lahan pertanian Pak atau juga memberikan modal kepada petani Pak? Atau mungkin kan sistemnya bisa bagi hasil gitu Pak? BPN ini ditugaskan oleh pemerintah itu untuk melaksanakan aksesnya. Nah, bukan berarti BPN membagi-bagi tanah kepada rakyat, enggak seperti itu. Karena tanah siapa yang mau dibagi? BPN juga nggak punya tanah, ya kan? Tanah itu punya masyarakat. Cuma supaya tanah itu bisa dimaksimalkan, kita BPN memfasilitasi, gitu kan? Atau kalau ada yang petani-petani yang membutuhkan tanah, kita fasilitasi juga. Sepanjang tanah yang akan diberikan ada, ya diberikan. Pada petani yang orang, tidak setiap orang, karena ada syarat-syaratnya. Itu pun kalau tanahnya tersedia. Nah, salah satunya nanti bisa jadi disediakan oleh bank tanah, tapi nggak tahu kapan ini, karena bank tanahnya sendiri kan belum terbentuk. Itu ya, Mas Ignatius ya. Pak, mungkin satu lagi Pak, kalau ya. Kan BPN cuma memfasilitasi gitu kan Pak. Lalu ya. Untuk masalah pemodalan gitu Pak, para petaninya apakah pribadi petaninya atau dibantu oleh entah dari pemerintah atau gimana Pak? Oke. Jadi gini, kalau petani, ini apa ini? Dalam rangka permodalan untuk melaksanakan usaha taninya, ya. Itu nanti bisa dibantu BPN, difasilitasi dengan pihak bank. Mungkin kalau di Sumatera itu kalau dulu apa sekarang Bank Sumut ya, bisa difasilitasi dengan Bank Sumut atau Bank BRI atau bank apa gitu difasilitasi sepanjang usaha pertaniannya layak, pasti bank akan mau. Selama bankable pasti mau. Nah sekarang pertanyaannya kalau nggak mau bagaimana? Karena nggak bankable. Nah ini nanti diserahkan, kita fasilitasi dengan pihak Pemda supaya dinas pertaniannya itu bisa membantu. Kalau di Jawa Timur itu ada, kalau nggak salah ingat saya itu di Jawa Timur, dinas pertanian itu, dinas pertanian, dinas UKM itu ada dia anggaran untuk membantu seperti itu. Nah itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Itu Mas. Mungkin satu lagi Pak, itu ya. Peminjaman modal seperti itu Pak, apakah ada jaminan seperti itu Pak? Nah, macam-macam. Kalau dia ikut skemanya KUR, itu tanpa jaminan. Tapi kita berharap kalau dengan reforma agraria ini, ketika dia sudah diberikan sertifikat, sudah ditata asetnya, maka sertifikat itu bisa dijadikan salah satu tambahan modal untuk diagunkan. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak.
Terima kasih Ignatius ya. Ini saya kira Ignatius bisa kita anggap sebagai ini ya, sebagai pertanyaan terakhir. Walaupun di sini ada pertanyaan nih, pemerintah mau membiayai jika usaha yang diajukan layak, berarti menghitung studi kelayakan budidaya dan melihat peluang pasar. Ini saya kira jawaban saya ya betul. Ini siapa yang nanya ya? Darmansyah ya? Darmansyah. Tapi ya enggak serumit menghitung studi kelayakan kalau perusahaan besar lah, ya sederhana. Oke. Nah, baik adik-adik, saya kira sebetulnya banyak pertanyaan menarik yang muncul ya dari adik-adik sekalian tentang ini, tapi ini juga membuka kita bahwa memang ternyata reformasi agraria ini bagi banyak kita masih belum terlalu akrab. Dan saya kira kalian sebagai mahasiswa terutama, apalagi mahasiswa yang dengan program studi agribisnis, kalian perlu lebih tahu tentang hal itu. Saya sendiri sebetulnya lebih tahu. Saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Barkah. Pak Barkah, Bank Tanah itu lembaga formal ya, yang selalu yang memang sudah diformalkan ya, jadi kayak badan yang seperti BPN lah gitu. Atau temporer ya? Enggak, dia badan apa? Memang perintah undang-undang kan, Bank Tanah itu. Oke, sip. Ya. Jadi dia ya mudah-mudahan abadi selamanya ada. Dan mungkin mudah-mudahan nggak kenal bangkrut banknya. Iya. Baik. Jadi kalau melihat formulasi apa yang disebut dengan Bank Tanah, saya sempat memang baca tentang Bank Tanah, tapi dalam UU Cipta Kerja ya, adik-adik. Saya kira ini membawa kita bukan ke kesimpulan ya kalau kegiatan ini, tapi membawa kita ke PR baru buat adik-adik sekalian untuk lebih memahami lagi pola kerja dari reformasi agraria. Siapa yang berperan di sana, apa yang harus dilakukan gitu ya. Di mana sumber informasinya. Tadi sudah diberikan clue juga oleh Pak Barkah tentang di mana kalian harus cari informasi, terutama tentang undang-undangnya, tentang peraturannya, dan lembaganya terutama. Posisinya Badan Pertanahan ada di mana, dan yang terakhir tadi, posisinya Bank Tanah ada di mana. Saya kira kalian sudah mengajukan banyak pertanyaan kritis yang justru nanti akan menjadi kritik balik ke kita, seberapa kita sudah tahu tentang hal itu. Nah, adik-adik sekalian, memang di dalam mata kuliah kita nggak banyak kita pelajari tentang hal ini. Ya, di agribisnis, kalau dulu kita ada politik pertanian, tapi sekarang kita nggak memasukkan lagi ini komponen politik pertanian. Saya kira ini jadi penting untuk kalian pelajari secara mandiri, walaupun ini tidak diajarkan, apalagi di program studi lain. Artinya memang harus ada yang nyentuh ini karena tanah itu gimana pun adalah modal dasar pertanian. Seberapa majunya pertanian? Walaupun pertanian itu bilang ini mau pertanian super maju Pak, pakai pakai greenhouse, tetap tanah itu akan jadi salah satu modal dasar. Artinya anak-anak pertanian harus kuasai ini supaya kalian memang bisa melakukan ini ya, melakukan perubahan pada sistem pertanian kita. Jadi semoga hari ini kita memperoleh manfaat banyak dari studi kenal okupansi kita yang membahas tentang reformasi agraria yang berada dalam UU Cipta Kerja yang sudah dibawakan dengan sangat baik dan sangat gamblang oleh Bapak Barkah. Saya atas nama Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dan sekaligus juga program studi agribisnis hortikultura mengucapkan terima kasih pada Pak Barkah. Sebetulnya yang pantas menyampaikan ini Bu Amelira kalau Bu Amelira hadir di tempat ini. Jadi saya selanjutnya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kurang. Selanjutnya saya kembalikan pada MC. Terima kasih Pak Barkah. Oke, sama-sama Pak Odon. Keluarga Pak. Siapa yang di sana? Ini yang teman kita siapa yang di situ? Ada namanya Pak Ruswanto. 93 kalau nggak salah. Oh, 93. Tapi dia sekarang pegang TNGL wilayah Stabat. 200 hektar untuk Gunung Luser. Ya. Nah, tolong menolonglah kita di lapangan ini. Ya. Oke. Kita main ke Sumatera Utara, Pak. Kita tunggu. Siap. Ya. Terima kasih, Pak Don. Moderator. Terima kasih kepada Bapak Aldon Sinaga selaku moderator kita hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Barkah Yulianto yang sudah bersedia hadir dan membagikan ilmu dan wawasan baru bagi kita. Dan saya yakin ilmu yang sudah dibagikan akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kami ada sedikit kenang-kenangan untuk
Bapak Barka berupa e-sertifikat yang sebentar akan di-share screen, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Barka sudah bersedia hadir di studi kenal okupansi kami. Nah, selanjutnya kita akan foto bersama. Diharapkan semuanya untuk bisa mengaktifkan kamera. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Oke, teman-teman semuanya diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Belum semuanya mengaktifkan kamera. Boleh diaktifkan kameranya. Oke, di slide pertama, semuanya lihat kamera, senyum. 3, 2, 1. Oke, di slide kedua, tahan senyumnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Barka Yulianto yang sudah bersedia hadir di studi kenal okupansi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak dosen yang sudah hadir di studi kenal okupansi hari ini. Demikianlah studi kenal okupansi kita hari ini.
Sampai jumpa di studi kenal okupansi berikutnya. Oke, terima kasih. Pak Barka. Terima kasih. Terima Salam kasih. Liv ya. sehat selalu, Pak. Oke. Salam sehat, Pak. Ya, makasih Bu Amelira. Terima kasih Pak. Terima kasih Livia dan teman-teman ya. Jessica, Ezra, Pak Aldon. Oke, Bu. Ini masih ada yang mau masuk coba. Nanti, Iya, buat teman-teman semuanya nanti- jangan lupa isi absen ya, ya. Livia, tapi nanti kalau soal sertifikat, aku nanti kirim ke kamu daftar anak yang jamnya layak ya untuk dapat. Oke, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu. Ada catatan jamnya. Thank you. Yes, betul Pak. Oke, Pak. Semoga sehat semua, segar. Semua bye. Oke, saya tutup ya, izin ya. Yuk Pak. Oke, Pak. Bu.